Kebijakan kesehatan adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor tertentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan bagi seorang dokter, kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Dalam kebijakan kesehatan, khususnya pada tahap perencanaan kebijakan kesehatan, perlu dilakukan perumusan masalah kebijakan itu sendiri, kemudian merencanakan kebijakan kesehatan dan menganalisis dasar-dasar dalam membuat kebijakan kesehatan demi terwujudnya perencanaan kesehatan masyarakat Indonesia yang maksimal. Secara umum, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Sementara itu, manajemen sendiri berfungsi untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Nah, dengan demikian, administrasi dan manajemen itu terdiri dari 4 fungsi yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan directing, serta pengawasan dan pelaporan. Keempat fungsi tersebut perlu diterapkan pada setiap perusahaan atau industri dalam rangka pencapaian sasaran tujuan yang rasional secara efektif dan efisien. Implementasi di sini merupakan suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Adapun menurut Charles Ojones, implementasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Adapun tujuan dari implementasi administrasi di bidang kesehatan yaitu untuk menetapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal ini karena dalam menyusun suatu implementasi secara praktis bisa dinyatakan berbagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang terkait. Terima kasih. Suatu kebijakan kesehatan dapat berubah saat implementasi, di mana bisa muncul output dampak yang tidak diharapkan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Implementasi kebijakan cenderung untuk memobilisasi keberadaan lembaga. Pada kebijakan dilihat apakah ada kesengajaan antara yang direncanakan dan yang terjadi sebagai suatu akibat dari kebijakan. Kesehatan nasional atau SKN adalah lingkup Inggris dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap. Langkah tujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sumber daya kesehatan yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya manajemen kesehatan. Dan selanjutnya yaitu pengertian sumber daya organisasi dan contohnya. 4 sumber daya yang harus terdapat dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia ialah merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya komponen ini, sebuah organisasi tidak dapat berjalan sumber daya fisik. Yang kedua, sumber daya ini akan terfokus pada bahan material, peralatan, dan fasilitas. Yang ketiga, keuangan organisasi tidak dapat berjalan selama tidak adanya faktor pendukung seperti keuangan. Dan yang keempat, informasi sumber daya. Informasi adalah kemampuan organisasi untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berguna untuk mengambil keputusan permasalahan dalam organisasi. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kompilasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis SWOT adalah proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan prospek baru apa yang harus dikejar.
Pada umumnya, suatu program kesehatan diadakan sebagai realisasi dari rencana program kesehatan di bidang kesehatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan derajat kesehatan suatu masyarakat. Adapun pelaksanaan program kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang selesai dikerjakan dengan menggerakkan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui aktivitas koordinasi dan supervisi.